Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, sahabat EOA di seluruh Nusantara? Mudah-mudahan semuanya diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kasih sayangnya oleh Allah, dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga semuanya sahabat EOA di seluruh Nusantara diberikan kesehatan oleh Allah. Di saat pandemi seperti ini, ingat ya, jaga protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak ketika kita berada di luar rumah. Baik, kita akan sharing tentang Amazing Cash Flow yang muncul di tengah-tengah masyarakat, atau mungkin problem yang biasanya terjadi ya teman-teman. Yang pertama, ketika penghasilan kita meningkat, penghasilan kita bertambah banyak, tapi tabungan kita habis. Ya, siapa nih pernah ngalamin seperti ini? Baik, nanti kita bahas ya. Yang kedua adalah kita ingin memiliki kebebasan finansial dan membantu banyak orang. Ya. Yang ketiga, kita sudah coba berbagai macam bisnis, tapi kesejahteraan kita biasa-biasa aja atau begitu-begitu aja. Ini juga problem ya. Problem yang keempat adalah kehabisan waktu kita dengan keluarga. Kita sibuk dengan bisnis kita, sehingga anak-anak kita kurang kasih sayang dari kita. Baik, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman semuanya. Bagaimana nih ketika kita memiliki penghasilan kita bertambah, tapi kok bisa tabungan kita habis terus ya? Habis buat apa? Habis buat bayar cicilan mobil, buat bayar cicilan motor, buat bayar cicilan rumah mungkin, dan yang lain-lain. Ya. Bukan hanya itu saja yang menyebabkan itu. Biasanya ketika penghasilan kita meningkat, ketika penghasilan kita itu bertambah, maka gaya hidup kita juga ikut berubah ya teman-teman ya, betul? Itu yang sudah pernah dialami. Sehingga perlu kita pahami ya, ketika kita membagi penghasilan yang kita dapatkan, kita harus betul-betul jeli ya dalam membagi keuangan membagi keuangan rumah tangga kita atau perusahaan kita atau bisnis kita. Dalam penghasilan yang kita dapatkan sebulan, ingat 60% itu untuk kebutuhan pokok, kebutuhan kita sehari-hari. 60% itu kita alokasikan untuk kebutuhan kita. 10% kita alokasikan untuk siswaf kita, untuk zakat, infak, sedekah, dan sebagainya, untuk memberikan manfaat untuk orang lain ya tentunya ya teman-teman ya. Terus yang 10% itu untuk lifestyle. Boleh loh kita meningkatkan lifestyle kita ketika misalnya penghasilan kita meningkat, tapi ada batasnya ya, 10% saja dari penghasilan yang kita dapatkan. Gak boleh lebih dari itu. Ketika misalnya lifestyle itu lebih tinggi ya, kita tidak menghitung kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka boleh jadi nanti akan terjadi yang namanya tabungan kita akan habis ya. Belum habis bulannya ya, belum sampai tanggal 30 kita sudah nggak ada dana kita. Baik, kita ulangi lagi ya. 60% tadi untuk kebutuhan pokok, 10% untuk siswaf, 10% untuk lifestyle, 10% untuk dana tak terduga. Nah, kita harus cadangkan ya. Apalagi seperti saya nih yang perantauan, wah penting banget menyisihkan 10% untuk dana tak terduga ya. Terus yang 10% lagi itu adalah nabung ya. 10% itu untuk nabung atau untuk investasi. Silahkan ya. Yang paling aman investasi atau nabung yang paling aman saat ini ya, diajarkan oleh Rasulullah itu adalah menabung emas. Karena emas itu adalah safe haven dan memiliki nilai intrinsik. Tentunya ketika kita nabung emas, yaitu EOA Gold. Nih, kepingannya EOA Gold itu ngikut dari yang kepingan yang terkecil.
ada nih 0,1 ya. Jadi sesuai dengan budget kita. 0,2, 0,5, 1 gram, 2 gram. Yang tak kalah lagi adalah 5 gram. Dan insya Allah sebentar lagi akan launching yang 10 gram. Mudah-mudahan dengan menyisihkan 10% itu, kita akan terhindar dari yang namanya penghasilan kita meningkat, tabungan juga habis. Itu akan terhindari ketika kita memiliki alokasi ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Dan Masya Allah ya, kalau kita mau menghitung nilai aset kita nanti ya, nilai aset kita itu berapa sih? Kita nanti bisa akan menghitung ketika setiap bulan dari penghasilan yang kita dapatkan itu kita sisihkan 10% ya. Contoh misalnya, ketika kita punya penghasilan 10 juta, 10% dari 10 juta itu kan 1 juta ya. Artinya 1 juta itu kita konversikan, kita belikan emas EOA Gold ya. Paling tidak kita mendapatkan menyisihkan 1 gram. Bisa kita hitung, kalau kita sebagai karyawan atau sebagai pekerja yang memiliki active income 10 juta dan kita menyisihkan 10% saja dalam kurun waktu 35 tahun misalnya bekerja aktif, maka memiliki aset, memiliki passive income, nantinya jadi passive income ya harapannya. Kita tabung dalam bentuk emas, soalnya kalau kita hitung ya 1 juta kali setahun itu 12 kali 35 tahun, maka 420 juta. Masya Allah, besar ya, 420 juta. Kalau dikonversikan ke dalam emas dan itu disimpan, ditabung, apalagi nanti dibisniskan ya, jadi agen of God, Masya Allah, itu akan menjadi passive income kita ketika udah pensiun ya, ketika sudah di masa tua. Sehingga problem yang kedua, ingin memiliki atau ingin bebas finansial akan tercapai. Dan yang tak kalah pentingnya, kita tetap akan bisa memberikan manfaat untuk orang lain ya. Kita juga tetap bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Masya Allah. Jadi dari penataan keuangan kita di depan itu tadi 60, 10, 10, 10 ya. Ingat ya, kuncinya 60, 10, 10, 10, 10. Insya Allah kita akan nantinya memiliki, kita bisa bebas finansial dan tetap bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan banyak umat insya Allah. Terus gimana nih kalau kita misalnya sudah coba bisnis ini, bisnis itu, tapi kesejahteraan masih begitu-begitu saja. Dan kita juga kehabisan waktu dengan keluarga kita. Maka solusinya, ayo bergabung menjadi agen of God di PT EOA. Kita menjadi employee of Allah. Mudah-mudahan dengan kita bergabung menjadi agen of God ya, ini bisa merubah dari yang kita tidak sejahtera akan menjadi sejahtera dan kita bisa bebas finansial. Mudah-mudahan harapan itu bisa kita capai. Agen of God di seluruh Indonesia nantinya memiliki aset yang banyak dan aset itu memberikan dampak yang membawakan kepada keberkahan sehingga di masa tuanya memiliki passive income yang besar dan masih tetap bermanfaat untuk umat dan orang banyak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai di sini saja perjumpaan dengan Konsultan of God Maesaro Bontang, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.